Alhamdulillah, Allah masih memberikan umur dan kesempatan bagi kita untuk memasuki bulan yang sangat mulia ini di hadapan Allah. Sehingga Allah pun mengatakan di dalam sabdanya Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, Rajab syahrullah, Rajab ini adalah bulannya Allah. Betapa agungnya, betapa mulianya Allah Subhanahu wa taala jadikan bulan Rajab ini, sehingga Allah Subhanahu wa taala, kata baginda Nabi Muhammad mengatakan bahwa Rajab adalah bulannya Allah. Wa Sya'ban syahri, kata Rasulullah. Adapun nanti bulan Sya'ban setelah bulan Rajab itu adalah bulanku, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa Ramadan syahra ummati. Adapun Ramadan yang setelah ini sebentar lagi akan kita dapati, itu disebutkan adalah bulan daripada umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Gala ba'duhum, sebagian daripada ulama mengatakan Rajab syahruz zara'. Bulan Rajab adalah bulan untuk seorang hamba itu menanam. Wa Sya'ban syahrus saqi, sedangkan bulan Sya'ban adalah bulan untuk mereka menyirami, merawat dan mengasih pupuk daripada tanaman yang sudah dia tanam. Wa Ramadan syahrul hasad. Adapun Ramadan adalah bulan untuk memanen daripada tanaman yang pernah dia tanam. Maka dikatakan mustahil bagi orang yang dia mengharapkan panen daripada tanaman tanpa menanam daripada bijinya. Maka mustahil juga dikatakan orang yang hanya menanam tanpa merawat dan menyirami daripada biji yang dia tanam. Mustahil bagi dia bisa memanen mangga kalau dia tidak pernah menanam biji mangga dan tidak pernah merawat daripada pohon mangga. Gak mungkin dia bisa merasakan nikmatnya, manisnya daripada buah-buahan tanpa ada orang yang menanam dan merawat daripada buah-buahannya tersebut. Allah Subhanahu wa taala jadikan bulan Rajab adalah bulan untuk menyambut daripada bulan Ramadan, yang dijadikan bulan Ramadan itu sebagai bulan umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Khusus bulan Ramadan itu dijadikan sebagai bulan keistimewaan untuk umat baginda Nabi Muhammad. Sebelum umat Nabi Muhammad, Ramadan itu bukan bulan semacam yang ada sekarang. Tidak ada pelipat gandaan pahala dari Allah. Tidak ada keistimewaan malam Lailatul Qadar. Tidak ada keistimewaan yang dipenuhi dengan qiraatul Quran, dengan ibadah yang dilipat gandakan oleh Allah, dengan pengampunan yang Allah katakan, siapa orang yang berpuasa di siang harinya dan di malam harinya mereka beribadah dengan salat, ulama mengatakan dengan salat tarawih dan semacamnya, ghufirat lahud dzunub ma taqaddama min dzambih, maka akan diampuni dosa oleh Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya dosa yang telah lalu daripada mereka. Subhanallah. Jadi bulan Ramadan itu benar-benar bulan yang kita harus maksimal untuk mendapatkan ganjaran pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Bulan yang benar-benar maksimal bagi kita untuk menghapuskan segala dosa-dosa yang pernah kita kerjakan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan bulan yang penuh dengan Allah Subhanahu wa taala memandang kepada hambanya bi'ainir rahmah, dengan pandangan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Kita mendapatkan daripada Ramadan yang sempurna itu, kata ulama, dengan cara apa? Dengan cara kita sudah bersiap ada di bulan Rajab untuk menyambut daripada Ramadan. Kita dulu kalau di pondok pesantren,
kalau sudah masuk bulan Rajab itu udah rasanya masuk Ramadan. Bau Ramadan itu udah keciuman. Maka di bulan Rajab biasanya kita di pondok itu mulai awal Rajab sudah puasa. Berapa hari puasanya, Bib? 1 bulan penuh puasa di bulan Rajab. Bulan Sya'ban puasa lagi 1 bulan penuh juga. Ramadan apalagi puasa 1 bulan penuh. Jadi puasanya itu mulai Rajab. Rajab puasa, Sya'ban puasa, Ramadan puasa. Habis Ramadan ditambah lagi puasa 6 hari di bulan Syawal. Makanya wajar kalau anak pondok itu pulang ke rumah badannya kurus. Kenapa? Banyak puasa. Maka perlu dipertanyakan ya, kalau masuk pondok pulangnya tambah gemuk. Subhanallah. Jadi mereka itu melatih daripada hawa nafsunya. Nah, bulan Rajab ini saatnya bagi kita. Yuk, yang sebelumnya kita banyak ngurusi dunia, siap-siap masuk bulan Rajab. Sudah urusan dunia. Sudah mau dengan perkara-perkara dunia. Yuk ambil tasbihnya lagi. Yuk cari Al-Qur'annya lagi. Yuk perbanyak sholat sunnahnya. Sehingga apa? Sudah kita masuk bulan Rajab, sudah masuk bulan Ramadan, mantap sudah ibadahnya kita sama Allah. Makanya sebagian ulama di antaranya masuk bulan Sya'ban mereka apa? Mengadakan malam nisfu Sya'ban. Kalau di Ramadan ada malam Lailatul Qadar, kalau bulan Sya'ban ada malam nisfu Sya'ban. Mereka beribadah di malam nisfu Sya'ban dengan apa? Membaca Yasin 3 kali biasanya. Boleh enggak Beb baca Yasin 3 kali malam nisfu Sya'ban? Jangankan 3 kali, Anda baca 100 enggak apa-apa. Nah, orang baca Al-Quran. Baca istighfar boleh enggak Beb? Boleh. Baca doa Nabi Yunus? Boleh. Karena itu dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu bulan Rajab pun sangat dianjurkan, sampai dikatakan bulan Rajab ini adalah syahrul istighfar. Bulan yang mana kita tadi dianjurkan untuk memperbanyak membaca istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Memperbanyak meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala apa? Atas segala kesalahan dosa kita sebelum daripada bulan Rajab. Banyak kesalahannya kita, dari matanya kita, mulutnya kita. Kalau yang dilihat dari matanya kita kadang hal yang berbau keduniaan, atau bahkan ada yang sering memandang yang haram. Mulutnya kita sedikit istighfar, sedikit sholawat. Banyaknya apa? Senang ngomongin aibnya orang, sering nyari kesalahannya orang. Bahkan mulutnya kita tuh kadang menjadi pekerjaan yang menghasilkan cuan, tahu cuan? Duit, dengan cara membuka aibnya orang, sengaja bikin akun YouTube. Buat apa bikin akun YouTube? Ngelihat kesalahannya orang. Ketika dia temukan kesalahan orang, dia komentari, dia hantam kesalahan-kesalahannya orang. Seakan-akan dia menjadi hakim bagi kesalahan-kesalahannya orang. Ngelihat kasus Sambo, tahu Sambo? Oh, dia bikin akun YouTube menjelek-jelekan Sambo. Sehingga apa? Dilihat sama orang. Ngelihat ada kiai yang salah perilakunya, dia hantam kesalahannya. Dia lihat artis yang lagi rame, ibu-ibu hafal biasanya ya, Lesti Kejora. Akhirnya apa? Dia hantam lagi, dia komentari lagi, cari aib-aibnya orang. Sehingga akun YouTube-nya kadang banyak ditonton orang. Dan kalau akun YouTube itu banyak ditonton orang, maka dia akan mendapatkan gaji, akan mendapatkan uang dari akunnya.
Ini dia dapat uang dari semacam ini, hukumnya haram. Kalau sudah pengajian, ya nontonnya paling 5 menit 10 menit. Aduh males sudah ini Beb. Kalau sudah isinya nasihat sama sholawat, sudah aras-arasan, udah males ngelihatnya. Cuma kalau ngelihat aibnya orang, mendengarkan kesalahannya orang, wah hobi sudah ya. Bahkan berepisode-episode aja ditonton terus. Nah inilah kesalahannya. Makanya dikatakan HP kita ini macam seumpama daripada pedang, seumpama pisau, pisau yang bermata dua. Kalau pisau itu dipakai untuk memotong daging, memotong sayuran, dipakai untuk masak, maka dia akan menjadi pisau yang bermanfaat. Cuma kalau pisau dipakai untuk melukai orang, membunuh orang, maka dia akan menjadi pisau yang mudarat. HP semacam itu. Kalau dipakai untuk membuka hadis, ceramah, kemudian berhubungan, menelpon orang yang silaturahmi dengan mahramnya, maka akan menjadi manfaat. Maka kalau dia lihat tontonan-tontonan yang diharamkan, yang berbau pornografi dan semacamnya, melihat aibnya orang, menggosip daripada kesalahan orang, maka menjadi haram, bahkan menjadi mudarat kepada mereka. Nah, maka dari itu katakan ya, jangan sampai HP kita ini menjadi mudarat bagi kita. Udah banyak dosa kita, sudah malas buka Al-Quran, jangan lagi ditambah dengan banyaknya membuka konten-konten atau sesuatu-sesuatu yang berbau daripada maksiat. Namun walhasil memang itu menjadi kebiasaan kita kadang. Nafsu kita itu menggoda terus kepada kita untuk kita hobi melihat hal-hal yang semacam itu. Hobi bagi kita tadi itu sudah kalau melihat perkara-perkara aibnya orang daripada kita melihat aib diri kita sendiri. Maka dari itu perbanyaklah istighfar sama Allah Subhanahu wa taala. Hitung-hitung kesalahannya kita. Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Lihat aibnya kita yang banyak sebelum nanti datang malaikat yang menghitung daripada aibnya kita. Maka dari itu hadirin wal hadirat, di bulan Rajab perbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga dengan cara istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan cara apa? Bi kathratis sadaqat. Dengan memperbanyak bersedekah. Nah, itu cara istighfar yang paling disenangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita banyak dosa sama Allah, banyak kesalahan sama Allah. Bagaimana cara kita tadi itu menanggulangi daripada dosa-dosa yang telah kita kerjakan? Di samping daripada kita memperbanyak kalimat astaghfirullahaladzim, di samping daripada kita banyak mengucapkan kalimat-kalimat meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah paling senang dengan hambanya yang mengeluarkan daripada hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala dengan bentuk istighfar. Jadi istighfar itu ada yang namanya bil lisan, ada bil af'al. Dengan lisan kita mengucapkan istighfar sama Allah. Dengan pekerjaan, dengan amal, maka perbanyaklah kita mengeluarkan apa yang sudah Allah titipkan sama kita. Apa yang Allah sudah berikan sama kita, kita keluarkan di jalan Allah Subhanahu wa taala, maka itu akan menghapus daripada dosa-dosa kita. Nah, pada zahirnya kelihatan kalau kita menyumbang misalkan entah itu di masjid atau itu di pondok pesantren atau dimanapun kita menyumbang daripada harta kita, secara zahir harta kita itu berkurang. Namun ketahuilah apa kata baginda Nabi Muhammad, la yankus bal yazdad bal yazdad bal yazdad. Harta kita itu tidak akan berkurang di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Harta kita itu pasti bertambah. Pasti bertambah kata baginda Nabi Muhammad.
pasti bertambah 3 kali. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberikan peringatan sama kita. Maka dari itu, apa kata Allah Subhanahu wa taala? Wa ma anfaqtu min khairin fali anfusikum. Apa yang kamu infakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala, fali anfusikum, maka itu sebenarnya hakikatnya adalah harta milik kalian. Jadi harta yang kita miliki ini terbagi menjadi 2. Ada yang namanya harta hak pakai. Apa yang namanya harta hak pakai? Mulai dari kendaraan, mobil, rumah, istri, bahkan pakaian dari kopiah sampai sepatu, sendal kita, itu namanya hak pakai. Kita meninggal dunia, apakah di bawah HP-nya kita? Apakah di bawah mobil kita? Apakah di bawah laptopnya kita? Apakah rekeningnya kita di bawah? Enggak. Nah, ini namanya hak pakai. Hak pakai itu sampai terakhirnya adalah indal maut, ketika kita meninggal dunia. Ya, wa ba'da tasyahi wa akli tayyibat ya'kulhumud dudu fit turbi wa fil labini. Ketika kita meninggal dunia, wa ba'da tasyahi wa akli tayyibat, setelah kita hidup dengan makanan yang nyaman, makanan yang nikmat, penuh vitamin, penuh protein, digemuk-gemukkan badannya, ya, disenang-senangkan hidupnya, wa ba'da tasyahi wa akli tayyibat ya'kulhumud dudu fit turbi wa fil labini. Ternyata yang menerima kita, yang memakan kita, yang menikmati jasad kita ini ketika kita meninggal dunia, siapa? Cacing tanah. Subhanallah. Berlebih-lebihan makannya kadang, ya, enggak mau makan seadanya. Berlebih-lebihan makan supaya apa? Supaya gemuk, supaya bervitamin, supaya sehat. Akhirnya meninggal. Yang makan tubuh kita siapa? Cacing tanah. Ternyata tubuh kita siapkan untuk disantap daripada cacing tanah. Ternyata lebih baikan ayam sama kambing. Kalau ayam sama kambing itu disembelih, meninggal, mati itu ayam atau kambing, yang makan Habib, yang makan kiai, yang makan manusia, yang makan orang soleh. Lah kita meninggal, yang makan siapa? Cacing tanah. Yang kita siapkan tubuh kita tadi itu cacing tanah, untuk cacing tanah. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Setelah kita meninggal dunia, tanah yang kita banyak punya, banyak Bepsidin itu berisi tanah berpuluh-puluh hektar, meninggal dunia. Ada yang punya kuburannya 200 meter. Alah, udah kata anaknya cukup 2 meter kali 2 meter. Paling besar itu sudah 2 meter kali 2 meter. Sisanya dijual sama anaknya. Yang biasa beli baju perempuan mahal, kalau beli bajunya 1 juta, kalau sudah kondangan beli make upnya sekian harganya, meninggal. Ada yang belinya kain kafan dari Perancis. Anaknya siapa? Anaknya gubernur. Anaknya siapa? Tidak ada. Sudah 35.000 sudah sama kain kafannya 3 lembar. Yang punya mobil banyak, meninggal dunia, ada dikarak sampai kuburannya pakai Fortuner, pakai Alphard, nggak ada. Diangkat sama orang 4. Yang biasa nyanyi-nyanyian, teriak-teriakan, ya, senang dengan nyanyi-nyanyian, meninggal dunia. Ada dikarak sama lagu-lagunya? Nggak ada. Dikarak dengan tahlil la ilaha illallah, la ilaha illallah. Jangan sampai kita menjadi hambanya Allah Subhanahu wa taala yang semasa hidupnya pernah tidak pernah bertahlil kepada Allah,
cuma ketika meninggal aja dikarak dengan kalimat tahlil. Jangan sampai menjadi hambanya Allah yang tidak pernah datang ke masjid untuk sholat, sekalinya datang ke masjid hanya untuk disolatkan. Maka dari itu ya, kita ini harus punya kaplingan tanah nanti kita ada di akhirat. Nah, di antaranya Nabi Muhammad SAW bersabda, man bana masjidan ya, banallahu lahu baitan fil jannah. Ini masjid misalkan ya, butuh pembangunan, sisihkan harta kita. Kenapa? Karena sabda Nabi Muhammad SAW mengatakan siapa orang yang membangun atau ada hartanya yang masuk di masjid, tidak harus dia membangun masjid, satu masjid, yang penting dia ikut andil dalam menyumbang pembangunan masjid, banallahu lahu baitan fil jannah. Balasannya apa? Allah akan bangunkan kepada dia rumah nantinya ada di surga. Oh, kalau rumah ada di surga itu sudah istimewa. Jangan sampai hidup di dunia nggak punya rumah, nanti di akhirat juga nggak punya rumah. Tuhuk BPI ulun dia sudah menyewa sana, dibedakan sini, menyewa sana, menyewa sini. Kata beisian rumah, sekalinya pulang mengambil perumahan 20 tahun kada lunas mati. Karena sampai ternikmati yang namanya punya rumah sendiri. Sulitnya orang sekarang punya rumah. Jangan sampai kesulitan kita hidup di dunia nggak punya rumah, juga nanti di akhirat kita nggak punya rumah. Artinya kalau orang nggak punya rumah sudah di surga, hati-hati. Jangan-jangan rumahnya ada di neraka. Kalau di sini nggak punya rumah, bisa nyewa, bisa minjem, bisa tidur di masjid, bisa tidur di mana saja. Cuma kalau anda nggak punya rumah nanti di surga, mau kemana anda? Mau kemana kita kalau nggak punya rumah ada di surga? Mau masuk neraka? Pilihannya cuma dua, nggak punya rumah di surga maka akan di neraka. Maka dari itu ketika kita punya harta, jangan sampai hartanya kita cuma hanya sebatas di kantong kita. Jangan sampai hanya sebatas ada di rekening kita. Maka sumbangkanlah di mana ada tempat yang selalu mengalir daripadanya amal jariah bagi kita. Selalu menyambung daripada amal ibadah yang kita kerjakan. Harta yang kita masukkan, kita sumbang di masjid. Maka ketahuilah setiap orang yang beribadah, mengerjakan apapun ibadah bentuknya di masjid ini, kita juga akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala sebagaimana orang yang membangun masjid. Kalau sudah ada rumah di surga, luar biasa. Rumah yang dibangunkan dari emas oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kira-kira hidup di dunia ada rumah orang yang dari pintunya sampai atapnya emas semua, bagaimana? Takjub nggak ngelihatnya? Takjub. Oh, ini rumah viral. Kenapa? Dari pintunya sampai atapnya emas. Nah, ini Allah Subhanahu wa taala akan bangunkan sama kita rumah yang dari emas nanti di dalam surga. Bagi siapa? Bagi mereka yang menginfakkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya, tukangnya pun nanti yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala adalah para malaikatnya Allah Subhanahu wa taala. Malaikat tukangnya. Oh, luar biasa, bangunannya dari emas ulang dibangunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai dunia yang sementara ini menjadikan kita lupa daripada bangunan kita nanti di akhirat, menjadikan tempat kita nanti di akhirat dengan penuh kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Itu harta hak pakai kita, ada harta hak milik. Yang kedua, harta hak milik. Apa itu harta hak milik? Ya, yang kita sumbangkan. Wa ma anfaqtum min khairin fali anfusikum. Apa yang kita sumbangkan di jalan Allah itu adalah hakikatnya harta kita.
Walaupun 500 rupiah dimasukkan dalam celengan, keluntung masuk. Nah, ketahuilah itu harta yang akan kita bawa nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah harta yang akan kita nikmati nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang berpuluh-puluh juta, yang berpuluh-puluh beratus-ratus juta yang ada di kantong ATM kita itu belum tentu daripada harta yang kita bawa nanti di hadapan Allah. Dinikmati sama yang lainnya. Ya kalau punya anak yang soleh. Kalau punya anak yang soleh itu nikmat. Meninggal abahnya, duitnya dia kelola. Buat apa? Dia jadikan rumahnya majelis ta'lim. Dia hadiahkan pahala buat ayahnya. Dia kerjakan tahlil. Dia pakai untuk haul tiap tahun ayahnya. Ini hartanya bermanfaat buat ayahnya. Na'udzubillah kalau punya anak menjadi pencandu narkoba. Siapa yang tahu setelah kita meninggal dunia, harta yang kita cari diwarisi sama anaknya. Dia pakai harta tadi untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang menanggung dosanya? Siapa yang kena dosanya? Maka yang kena dosanya juga orang tuanya. Maka dari itu para anbiya, para salihin, mereka tidak pernah mewariskan kepada anak turunannya dengan warisan harta. Yang diwariskan sama mereka, pertanyaan yang mereka selalu titipkan, nasihat yang selalu mereka berikan kepada anaknya, ya apa yang engkau sembah setelah aku meninggal dunia. Itu para anbiya semuanya kalau mau meninggal dipanggil anaknya, nak, kalau ayah meninggal nanti bagaimana ibadahmu, bagaimana nanti, apakah engkau tetap menyembah kepada Allah? Nasihat seorang ayah itu yang dikhawatirkan kepada anaknya apabila meninggal dunia, masih gak anaknya mengerjakan kebaikan. Karena hanya dengan kebaikan seorang anak tadi bisa memberikan manfaat kepada orang tuanya, dan orang tuanya juga bisa mengambil manfaat sama anaknya. Baisian kuitan abah bilanya pagi, hobi mana sidin itu sudah naba makan wadai untuk makan peranggi, sambung lawan nasi kuning. Ya sudah, ulahakan teh panas-panas. Wah, hobi benar itu sudah. Sekalinya meninggal abahnya. Untuk meninggal, ingat si anak ini kalau abah nih hobi makan peranggi untuk bila pagi, sambung nasi kuning lawan teh hangat. Meninggal abahnya, si anak tadi napa? Yang kada soleh tadi, yang kada tahu dia apa-apa, datang ke kuburan abahnya, menangis banyu mata. Apa? Bah, ulun membawakan untuk bah. Ulun bawakan peranggi bah, di nasi kuning, bah pian dahulu ketujuh makan ini kalau pagi. Ya Allah, bermanfaat. Taruh pian nasi kuningnya di atas itu, paling sampai siang basi. Subhanallah. Makanya orang-orang dahulu itu ya, ngasihkan di tempatnya orang-orang dianggap dia soleh, ya dikasihkan ada ininya, bahasanya itu buat sesembahan mereka. Dilihat sesembahannya nggak ada buat siapa-siapa, mayanfa walayadur, nggak memberi manfaat dan tidak memudaratkan. Ada orang soleh meninggal, orang tua dikasihkan makanan, dikasih nggak manfaat, nggak bisa memberikan manfaat. Cuma kalau anak yang soleh, yang disekolahkan, yang dia tadi itu diajari ilmu, meninggal abahnya tanpa air mata yang menetes, walaupun menetes air mata adalah air mata kebahagiaan. Kenapa? Karena dia menjadi anak yang soleh, yang selalu bisa memberikan pahala, menyambungkan pahala kepada orang tuanya kapanpun. Subhanallah, datang anak soleh ini ke kuburan orang tuanya, nggak bawa apa-apa. Dia bawakan daripada kumpulan kertas, kemudian dia mulai dengan surat Al-Fatihah, kemudian diteruskan dengan membaca Yasin.
Subhanallah, siapa orang yang membaca Yasin di atas kuburan orang tuanya, maka akan diampuni dosa oleh Allah kepada orang tuanya. Nih contoh daripada anak yang menjadi anak yang soleh dengan hasil dunia yang kita hasilkan. Maka dari itu perhatian kita kepada harta yang kita miliki untuk apa? Untuk nanti kebahagiaan kita ada di negeri akhirat. Dahulu ada seseorang ibu yang ingin menjadikan anaknya sebagai anak yang soleh. Datang sama Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, mendatangi kepada wali Sultanul Aulia Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Jadi dia ingin menitipkan anaknya kepada Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Dia mengharapkan anaknya menjadi anak yang saleh. Akhirnya sudah dititipkan sama Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Wahai Syekh, ini anaknya saya titipkan. Mohon dididik wahai Syekh Abdul Qadir Al-Jilani sehingga anak saya nanti menjadi anak yang saleh. Marhaba, kata Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Diterima anaknya, dididik oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Setelah beberapa waktu datang ibu tadi itu menjenguk kepada anaknya yang dititipkan kepada Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Ternyata ketika dia datang melihat bertemu dengan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, pada saat itu Syekh Abdul Qadir Al-Jilani sedang makan, masuk waktu makan siang. Dilihat oleh ibunya tadi, Syekh Abdul Qadir Jilani makan dengan nyaman, dengan nikmatnya. Yang dimakan adalah ayam. Ayam yang dimakan oleh Syekh Abdul Qadir Jilani. Sudah dengan permisi ibunya tadi kepada Syekh Abdul Qadir Jilani ingin menengok daripada anaknya. Maka ibu tadi berkata, wahai Syekh, di mana anak saya? Kata Syekh Abdul Qadir Jilani, anaknya kamu ada di belakang. Dia sedang makan. Dilihat oleh ibunya, didatangi ke belakang, ternyata ibunya melihat anaknya sedang makan roti kering, nggak ada apa-apa. Makan roti kering. Nah, kalau di daerah Timur Tengah itu zaman dahulu makan roti kering itu sudah makanannya orang paling miskin. Kenapa? Roti kering itu kalau kayak kita di sini seperti kayu itu kerasnya. Jadi kalau mau makan itu dijemur dulu biar lembut, baru bisa dinikmati. Keras roti keringnya, pelan-pelan ngambilnya. Nah ibunya tadi ngelihat, kok anaknya dikasih roti kering, sedangkan gurunya makannya nyaman, makannya enak. Wah ini guru nggak bener ini. Masa anak saya dikasih makan nggak enak, dia makan dengan enaknya. Guru gak benar ini berarti ini. Protes akhirnya ibunya tadi sama Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Wahai Syekh, saya melihat engkau telah menyiksa kepada anakku. Kenapa? Engkau makan dengan nikmat, dengan nyamannya, dengan makan ayam, sedangkan anakku dikasih roti kering. Biasa ibu-ibu ya. Kalau sudah mondokkan anaknya yang dipikiri makanan aja. Nak makan apa ya kemarin di pondok? Iwak kering kah? Atau makan apakah? Dilihatnya yang ditanyakan masalah makanan. Kadang orang tuanya habis mondokin anak 2 minggu, sama orang tua kita dulu begitu juga. 2 minggu telepon ngelihat duren itu atau ngelihat buah-buahan tuh kayak ngelihat apa namanya ulat, kayak ngelihat apa namanya kotoran. Akhirnya mau ngambil buah, ingat sama anaknya di pondok. Makan juga enggak anakku di pondok ya. Biasa ibu-ibu semacam itu. Protes sama Syekh Abdul Qadir Jilani, kau makan nikmat, anakku dikasih roti kering. Kata Syekh Abdul Qadir Jilani, wahai ibu silahkan duduk. Duduk pian sini lihat. Akhirnya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani bil karamah, dengan karamahnya Syekh Abdul Qadir Jilani, akhirnya ayam yang dimakan sama Syekh Abdul Qadir Jilani, tulang-tulangnya dikumpulkan sama Syekh Abdul Qadir Jilani. Dikumpulkan sama Syekh Abdul Qadir Jilani tulangnya. Kata Syekh Abdul Qadir Jilani, wahai ayam, gum biidnillah. Bangun kembali engkau dengan izinnya Allah. Hidup kembali engkau dengan izinnya Allah.
Akhirnya ayam itu kembali sebagaimana semulanya, belum dimakan oleh Syekh Abdul Qadir Jilani, dan hidup kembali ayam itu. Nah, Syekh Abdul Qadir Jilani takjub ibu itu melihat. Nah, wahai ibu, kata Syekh Abdul Qadir Jilani, kalau anak pian nanti sudah bisa semacam ini, baru boleh makan ayam. Nah, makanya kita ngelihat daripada para aulia itu bukan dengan melihat karomahnya, lihat dulu bidayahnya, awal mulanya kenapa mereka mendapatkan karomah, bagaimana dengan ibadahnya. Syekh Abdul Qadir Jilani itu mulai dia tadi itu lahir sudah dalam keadaan yatiman, dalam keadaan yatim. Banyak daripada ulama-ulama kita yang terlahir dalam keadaan yatim. Ternyata sifat yatim itu bukan sifat lemah yang Allah berikan. Seakan-akan kita kalau melihat anak yatim itu seperti miskin, lemah, semacamnya. Padahal Allah menjadikan yatim itu adalah sifat orang yang kuat. Ya, kita ketahui Syekh Abdul Qadir Jilani yatiman. Bagaimana Syekh Abdul Qadir Jilani berdakwah sampai dikenal seluruh penjuru dunia. Siapa lagi? Al-Imam Syafi'i. Imam Syafi'i yatim. Bagaimana Imam Syafi'i dengan keyatimannya bisa membuktikan bahwa ilmunya semuanya sampai ke seluruh dunia. Al-Imam Al-Ghazali, Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali, kana yatiman, adalah orang yatim. Jadi bukan menjadi alasan bagi orang yatim tadi menjadi orang yang lemah. Nah, dilihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala menjadikan mereka menjadi orang-orang yang bermanfaat fid dunya wa fil akhirah. Nah, ini adalah cara kita tadi itu tidak mengedepankan daripada dunia perkara perut kita, apalagi sampai kita menghalalkan segala cara dengan ambisi-ambisi kita untuk meraih dunia dan lupa kita terhadap akhirat. Maka dari itu di bulan Rajab perbanyak istighfar sama Allah, perbanyak sedekah di jalan Allah, dan perbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Di bulan Sya'ban tingkatkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan di bulan Ramadan maka benar-benarlah maksimal di dalam beramal kepada Allah, sehingga ketika kita keluar nanti di bulan Ramadan sebagaimana bayi yang baru dikeluarkan, dilahirkan oleh ibunya, yang benar-benar diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan perkumpulan kita ini menjadi perkumpulan yang bermanfaat, dan mudah-mudahan di bulan Rajab ini kita selalu diberikan panjang umur oleh Allah Subhanahu wa taala sampai di bulan Ramadan. Mudah-mudahan di bulan Rajab ini menjadi bulan yang paling berkah di antara bulan-bulan yang telah kita lalui, dan mudah-mudahan dosa kita diampuni oleh Allah, dosa orang tua kita diampuni oleh Allah, dosa jiran tetangga, walil mu'minin wal mu'minat, semuanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan ada yang sakit di antara kita disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari sakitnya. Yang punya hajat, mudah-mudahan hajatnya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang punya masalah, mudah-mudahan masalahnya diberikan jalan keluar yang terbaik oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang punya anak, mudah-mudahan dijadikan anaknya yang saleh wassalihah. Mudah-mudahan kita yang hadir di majelis ini khususnya mendapatkan keberkahan di dalam majelis kita, di dalam istiqamah kepada Allah Subhanahu wa taala.